يغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali pada kajian kitab Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wala bai'a mabta'ahu hatta yaqbidahu. Dan tidak boleh menjual apa-apa yang telah dibeli hatta yaqbidahu, sampai dia memegangnya, sampai dia mendapatkan barangnya itu. Taqdirul kalam, penjelasan daripada pernyataan ini adalah wala yajuzu bai'ul ladzi ibta'ahu hatta yaqbidahu. Tidak boleh menjual sesuatu yang dibelinya al-ishtarahu hatta yaqbidahu, sampai dia mendapatkan barangnya itu bisa dikuasai oleh dia. Maksudnya wujud barang itu ada. Sawa'un kana aqaran aw iqaran aw ghairahu. Baik berupa itu iqaran, yaitu barang yang tetap, aw ghairuhu, atau yang tidak tetap, maksudnya bergerak. Adzina fihil bai'u amla. Apakah itu juga diizinkan oleh penjualnya atau tidak untuk melakukan penjualan kembali apa yang telah dibeli tapi barangnya belum datang, yaitu inden misalnya. Wa sawa'un a'tal mushtari as-samana amla. Apakah juga pembeli sudah memberikan harga atau belum. Jadi tetap tidak boleh menjual barang yang inden dipesan ya sampai dia menguasai barang tersebut secara fisik, itu maksudnya. Wa hujjatu dzalika, dan yang menjadi hujjah dalilnya adalah ma rawah Hakim bin Hizam, yaitu yang diberikan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, inni abta'u hadhil buyu'a, sungguhnya aku telah membeli beberapa barang ini. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Lalu apa yang halal bagi saya dan apa yang diharamkan atas aku. Qala ya bna akhi, wahai anak saudaraku, kata Rasulullah, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Jangan kau menjual sesuatu sampai kamu taqbidahu, memegang secara fisik barang tersebut. Qala al-Baihaqi isnaduhu hasan muttasil. Hadis ini sanadnya baik, bagus dan muttasil, tersambung. Wa fihi hadisun akhar, ada juga hadis-hadis yang lain terkait dengan ini. Wa zakara al-ulama'u lahu illataini. Ulama menyebutkan ketidakbolehan menjual barang yang telah dibeli tapi belum dipegang barangnya, belum hadir. Itu ada dua penyebabnya, illataini. Ahaduhu, masalah satunya adalah dha'ful milki, karena dalam kepemilikannya masih dikatakan lemah. Ya, mungkin barang sudah dipesan tapi belum datang, mau dijual lagi. Nah, dia berarti menjual barang yang sepenuhnya belum menjadi miliknya, maksudnya belum diqabad, belum dipegang, belum dikuasai barang tersebut. Nah, makanya di situ ada kelemahan dalam kepemilikan. Bidalil, apa dalilnya bahwa itu dikatakan lemah secara kepemilikan? Annal bai'a yanfasikhu bitalafil mahbi. Seandainya misalnya barang yang inden dipesan itu tapi belum diqabad gitu ya, dia akan yanfasikh, akan batal jual beli itu dengan bitalafil mahbi, dengan barangnya itu misalnya rusak. Nah, itu kan, sehingga di sini adalah dha'ful milki. Al-illatus tsaniyah, sedangkan ilat yang kedua, sebab kedua adalah tawali ad-dhamanaini ala syai'in wahid fi zamanin wahid.
yaitu berturut-turutnya 2 jaminan atas satu barang dalam satu masa. Itu tawali, berturut-turut. Yang pertama ini belum selesai, yang kedua mau dibuat lagi. Itu. Fa innahu law sahha bai'uhu, dan sungguhnya seandainya dia sah penjualannya, misalnya barang yang belum diqabad, yang belum dipegang ini, lakana madmunan lil mushtari wa madmunan alaihi. Nah, seandainya jual belinya dikatakan sah, maka otomatis ini menjadi pertama ya, itu bisa menguntungkan bagi mushtari, atau bahkan madmunan alaihi, atau bisa juga ketika tadi terjadi hal-hal itu menjadi sesuatu yang merugikan bagi dia. Nanti wa yalzam aidan an yakunal mabi'u mamlukan li syakhsaini fi zamanin wahid. Nah, juga ini berarti bahwa melazimkan, mengharuskan bahwa satu barang ini ya menjadi dimiliki oleh 2 orang dalam satu masa. Nah, ini menjadi ilat ketidakbolehannya. Kaza qaluhu, demikianlah yang mereka katakan dalam pendapat ini. Wala farqa baina bai'uhu li ghairil ba'i aw lil ba'i, dan tidak ada bedanya ya dalam ketidakbolehannya apakah dia jual kepada selain yang menjualnya atau kepada yang menjual itu. Li umumil khabar, berdasarkan pada hadis yang keumuman hadis tersebut. Wa kama la yajuzu bai'ul mabi' qabla qabdihi, dan sebagaimana juga tidak boleh menjual barang sebelum dipegang ya, sebelum dia kuasai. La yajuzu ghairuhu minal mu'awadat, dan juga tidak boleh juga pada yang lainnya seperti mu'awadat ya, seperti kaja'lihi sadaqan, atau misalnya itu nanti akan dijadikan sebagai sadak, sebagai mahar misalnya, atau ujratan, sebagai ongkos ya, sebagai sewa, atau ra'samalin salamin atau salah, atau menjadi modal ya, ra'samal ya dalam jual beli salam, dan solh misalnya ada sesuatu yang mau diperdamaikan misalnya. Wa kadzala yajuzu hibatuhu wa ijaratuhu wa rahnuhu, demikian juga tidak boleh barang yang belum dipegang, yang sudah dibeli tapi belum dipegang itu untuk dihibahkan, tidak boleh juga diijarahkan, disewakan, dan tidak boleh digadaikan. Na'am yasihhu i'taquhu 'alal asah, dan boleh dimerdekakan. Ini terkait dengan budak ya, perbudakan zaman dulu misalnya, yasihhu i'taquhu 'alal asah li quwwatil i'taq. Nah, tapi kalau misalnya dia membeli budak tapi belum budaknya datang, nah itu sah ya. Karena apa? Kalau dia dimerdekakan, itu dia sudah dibeli tapi belum datang, dan dia dimerdekakan misalnya ya oleh si pembelinya, nah itu boleh, itu sah liquatil itqi, karena kekuatan daripada memerdekakan budak. Karena ini adalah dianjurkan ya, sangat yang dianjurkan oleh Islam. Wa kadzal istilat, demikian juga dengan budak wanita yang melahirkan anak tuannya, maka dia menjadi umul walad, menjadi anak daripada, menjadi ibu daripada tuannya, dan dengan sebab itu nanti dia akan menjadi merdeka. Wa amma waqfahu, adapun mewakafkannya, faqala al-mutawalli, ini pada istilahnya pada barang tadi yang belum bisa dipegang. Itu bagaimana kalau diwakafkan? Inna syaratana fihil qabul, maka syarat kami di sini adalah harus ada qabul dulu. Fahuwa kal bai'i, maka dia seperti bai'. Kalau untuk wakaf, mewakafkan sesuatu yang udah dibeli tapi belum diqabad, belum dipegang barangnya. Wa illa fahuwa kal itqi, kalau tidak maka dia seperti memerdekakan budak tadi. Wa sahahan Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dan ini juga disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhil Muhadzab, annahu kal i'taq, bahwa dia seperti memerdekakan budak tadi. Wa tazwijul amah kal itqi, demikian juga mengawinkan budak perempuan yang sudah dibeli tapi belum hadir budak perempuannya itu, tapi kemudian dia dinikahkan gitu, sama dengan kal itqi, maka itu boleh. Wa qala Ibnu Khairan, Ibnu Khairan mengatakan yajuzu qada'ud dain bihi, boleh menyerah melunasi hutang dengannya. Wa'lam anna tsamana kal mabi', dan ketahuilah sungguhnya harga juga seperti barang yang dijual.
fala yabi'uhu al-bai'u qabla qabdihi, maka tidak boleh seorang penjual menjualnya sebelum dia memegang barangnya tersebut. Wa baqiyatu ma dzakarna yu'lam mimma taqaddam, dan sebagian yang kami telah sebutkan diketahui dari apa yang telah kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Allah lebih mengetahui dengan yang benar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bahwa menjual barang yang dibeli tapi belum dipegang, belum hadir barangnya, itu tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, karena ketidakjelasan daripada barang tersebut, belum ada kepastiannya, itulah yang tidak membolehkan dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab Maliki tidak dibolehkan dalam yang ribawi, maksudnya seperti makanan, itu tidak boleh. Tapi pada selain ribawi, pada selain pada makanan, itu boleh dilakukan. Ya, misalnya seperti inden motor, lalu motornya belum datang, nah seseorang datang lalu dia bilang kepada orang lain, ini saya jual motor saya yang baru saya inden, karena untuk mengambil uang dari orang tersebut untuk dia beli lagi motor lain misalnya. Nah, ini kalau yang selain makanan, mazhab Maliki boleh. Ya, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan dia dibedakan kalau barang yang bergerak itu tidak boleh, seperti misalnya inden motor, lalu belum datang motornya, dan dia sudah bayar DP dan segala macam, sudah bayar atau bayar cash misalnya, tapi barangnya belum datang, maka kalau dia mangkulat, barang yang bisa berpindah-pindah, itu menurut mazhab Hanafi tidak boleh. Tapi kalau yang iqar atau akar yang tetap tidak bergerak, diperbolehkan. Misalnya membeli kebun atau apa, tapi dia belum ada proses qabatnya, akadnya belum selesai dengan serah terima, misalnya sertifikat dan lain-lain. Nah, itu kalau yang tetap itu diperbolehkan. Namun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwa apakah dia makanan atau non makanan, ataukah dia barang bergerak atau tidak bergerak, tetap bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang dibeli dan barang tersebut belum dikuasai atau belum dipegang oleh si pembelinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.